ada di perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Kalimantan Barat ini, mungkin 6 bulan ini kita akan ukur bagaimana kondisi anak-anak kita, kondisi ibu kita yang melahirkan. Upaya untuk penurunan dan penanganan stunting ini melalui genting ini gimana Pak? Ya, kami pun di BKKBN ya, bukan saja persoalan stunting saja, tapi memang kita juga membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok pengusaha ini. Assalamualaikum, halo sahabat Insight. Senang sekali kembali bertemu dengan saya Dina Prihatini Wardoyo di Insight Talk. Kali ini kita akan berbicara terkait dengan stunting, terutama terhadap panduan pelaksanaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Nah, seperti apa program dan mekanisme yang akan dilaksanakan? Sudah bersama saya, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalbar, Bapak Nur Yamin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Alhamdulillah. Sehat. Segar ya Pak ya? Alhamdulillah segar. Baik Pak Nur Yamin, mungkin nanti kita langsung berbicara terkait dengan genting ini ya Pak. Ya. Sahabat Insight di rumah pasti akan pengen tahu gitu. Ya. Seperti apa ini Pak program dari genting itu sendiri? Ya, makasih Linda, sahabat Insight yang semuanya hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah Kalimantan Barat ini adalah Kalimantan kebanggaan kita, ya, provinsi kebanggaan kita, di mana memang saat ini Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN di bawah kepemimpinan Pak Wi Haji itu punya perhatian besar, concernnya sangat concern sekali pada upaya penurunan stunting, termasuk diantaranya memperkuat program quick win kementerian kita. Ya. Jadi untuk program genting itu sendiri yang salah satu, jadi ada 5 nih quick win kementerian kami. Ya. Yang pertama adalah Tamasya, Taman Asuh Anak ini, yang mungkin kita akan mengawal tumbuh kembang anak dari tempat-tempat pengasuhan. Yang berikutnya adalah genting. Genting ini adalah upaya partisipasi masyarakat, ya, masyarakat secara individu maupun secara komunitas itu mengawal keluarga-keluarga berisiko stunting, khususnya ibu-ibu hamil dan anak-anak yang memiliki ibu-ibu yang punya baduta. Ada juga itu gerakan ayah teladan. Di sini kita bagaimana pelibatan ayah di setiap keluarga itu partisipasinya, kehadirannya itu sangat dibutuhkan. Itu juga menjadi quick win kami. Baik. Berikutnya juga itu ada super aplikasi, apps itu di mana konsultasi kita terkait mengenai pembangunan keluarga atau apapun namanya, itu melalui aplikasi-aplikasi yang selama ini berbasis digital. Selanjutnya itu adalah lansia tangguh. Ya, jadi lansia tangguh ini bagaimana program-program kita khususnya menyasar kelompok-kelompok lansia ini untuk bisa diberdayakan dan tidak menjadi beban dari keluarga. Bahkan potensi-potensi lansia kita itu masih kita bisa optimalkan lagi di sisa hidupnya. Jadi itu yang yang program kementerian kita ada 5 quick win. Sementara yang fokus kalau genting ini adalah partisipasi seluruh komponen anak bangsa, elemen masyarakat, itu kita melibatkan partisipasinya dalam upaya mencegah keluarga stunting. Jadi kita itu BKKBN khususnya di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu menyasar keluarga risiko stunting, sehingga pada akhirnya ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang punya baduta atau menyusui ini anak-anaknya kemudian nanti tidak jadi stunting. Gitu. Jadi kita nyasarnya ke sana. Dan sekali lagi kita berupaya non APBN. Itu pesan Bapak Menteri kami, Pak Wi Haji, dengan Ibu Wamen kita. Jadi nggak ada lagi APBN yang kita hadirkan, tetapi kita betul-betul memberdayakan partisipasi masyarakat yang ada di sekitar kita. Baik Pak, mungkin terkait dengan yang tadi udah disampaikan oleh Pak Nur Yamin, mungkin mekanisme dari genting gerakan orang tua ini seperti apa Pak?
Jadi untuk genting itu sendiri memang ada hitungannya sekitar 15.000 per keluarga itu kalau bentuk nominal duitnya, bentuk uangnya. Tetapi kita lebih banyak mengarahkan kepada donasi-donasi ini itu tidak dikelola oleh kami, tetapi secara langsung. Contoh nih, misalnya di situ ada keluarga yang mau berdonasi atau mau bersedekah. Mungkin kami menyiapkan data-datanya itu sekitar rumah tempat tinggalnya. Jadi biar yang bersangkutan langsung menyampaikan dan mungkin didampingi oleh kader tim pendamping keluarga dalam penyalurannya. Jadi kalau misalnya keluarga itu mau membantu 2 atau 3 keluarga lagi, ya kami silahkan. Berarti itu tergantung dari masyarakat itu sendiri ya Pak, yang di daerah yang memiliki anak dan keluarga risiko stunting itu ya. Oke, baik. Jadi itu pun keluarga semua yang kita nyasari ini, kalau toh dia bisa sanggup membantu selama 3 bulan, kita siap. Dia bantu 6 bulan, kita siap. Tetapi selama dalam pendampingan ini, pemberian asupan gizi, kan di situ ada juga pemberian edukasi tentulah ya. Ada supaya ada perubahan pola pikir di sini bagi keluarga. Di situ juga tim pendamping keluarga akan melakukan itu. Sehingga ke depan kita mau bukan sekedar pemberian gizi saja yang kita bisa berikan ini, tetapi ada juga pemberian edukasi. Termasuk diantaranya juga kami lakukan ini itu menggerakkan berbasis komunitas seperti masjid-masjid ya. Jadi masjid-masjid yang selama ini mungkin ada donasi-donasi yang disumbang oleh jamaah, mungkin untuk masjid sudah layak lah ceritanya, mungkin sebagian nanti kita alihkan ke lingkungan sekitar masjid, bagi ibu-ibu yang tidak berkecukupan secara ekonomi, ibu hamil atau ibu yang punya baduta ini bawah 2 tahun, itu pun kami atas kesepakatan jamaah mungkin kita juga bisa melakukan penyaluran ke arah sana. Jadi betul-betul ini panggilan moral yang kita galang, termasuk juga lembaga-lembaga kelompok-kelompok pengusaha ini seperti Kadin atau IWAPI, Apindo, diajak bekerja sama untuk diajak semua kelompok-kelompok kerukunan kesukuan ini yang ada juga, seperti misalnya saya sudah komunikasi juga dengan KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, itu juga siap menyasar, siap membantu. Kerukunan lain juga kita harapkan demikian. Termasuk juga lingkungan-lingkungan perusahaan-perusahaan ya, yang ada di wilayah sini untuk ikut berpartisipasi juga. Jadi konsepnya kami, perusahaan pun juga kalau membantu, kami tidak kemana-mana. Mungkin bantunya sekitar lingkungan perusahaan juga. Seperti pokoknya kami berupaya mendekatkan betul ini di mana yang penting datanya kami siapkan. Di mana perusahaan itu berada, kami akan memberikan datanya. Inilah sekitar ini jumlah keluarga yang perlu kita sasar untuk dibantu. Itu pun dari aspek ekonomi yang kita bantu. Kalau untuk Kalimantan Barat sendiri Pak, mungkin daerah atau kawasan terkait dengan genting ini dulu ya Pak ya. Jadi gerakan orang tua asuh ini dari 14 kabupaten kota apakah sudah merata atau baru ditargetkan atau sudah ada di beberapa kawasan seperti itu Pak? Sebenarnya pergerakan ini sudah kita mulai jalan sudah jalan beberapa tahun yang lalu dengan konsep BAS yang kemarin. Hanya ini kita lebih pertajam lagi di genting. Kita mau tuntaskan sebenarnya. Ya. Kalau BAS kemarin kan begitu luas lagi. Ini pesan Bapak Menteri kami bahwa jangan kejar cakupan yang luas dulu, tetapi tuntaskan apa yang kita sudah sasar. Kebetulan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat ini kita diberi target oleh kementerian kami itu kurang lebih 11.000 keluarga risiko stunting yang akan kita bantu. Itu seprovinsi ya, seprovinsi artinya tingkat provinsi. Jadi akan bergerak di 14 kabupaten kota. Nah ini nanti yang kami sasar lagi berapa kabupaten ini, masing-masing pecahannya ini berapa, itu sudah ada datanya juga. Baik. Baik, Pak, terkait dengan stunting nih, kondisi stunting di Kalimantan Barat itu seperti apa Pak? Kalau berdasarkan data kita kan Kalimantan Barat ini kan prevalensi stuntingnya kan masih tinggi nih 24,5 dan persebarannya juga kan kondisinya juga, kondisi intervensi kita juga masih sangat beragam. Memang beberapa tahun yang lalu, tahun kemarin kan ada kenaikan di mana di Sintang, di Bengkayang, termasuk juga di Mempawah ada kenaikan. Tapi yang lain juga memberi kontribusi pada penurunan. Tetapi
ya itulah kami terus menggalang komunikasi, apalagi sekarang ini kan sudah ada pemimpin baru di setiap kabupaten, mungkin semangatnya lebih hidup lagi. Baru dilantik ya Pak? Baru dilantik. Saya yakin dengan baru dilantik jadi jadi kepala daerah, tentu ada harapan yang besar, semangat yang besar untuk bisa melakukan upaya-upaya aktif lagi di masyarakat, khususnya dalam penanganan stunting ini. Karena kita tahu stunting itu kan kondisi yang sangat tidak mengenakan dalam SDM kita nanti ke depannya. Makanya ya termasuk kami juga di Provinsi Kalimantan Barat ini terus melakukan komunikasi dengan perguruan tinggi, dengan berbagai komunitas, dengan kelompok-kelompok pengusaha juga, sehingga ayo kita sama-sama membantu. Ini bukan untuk kepentingan kami saja, tetapi kepentingan sama-sama. Ya, ini panggilan hati nurani ini. Kalimantan Barat tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Kalau kita dorong pertumbuhan ekonomi ataupun namanya, tetapi kalau persoalan-persoalan mendasar ini masih terus menyelimuti, saya kira sangat mustahil. Makanya kita mau provinsi yang kita banggakan ini dibangun dengan kualitas SDM yang bagus. Kita mau kiprah mereka, anak-anak kita ke depan bukan cuma kiprahnya ada di mana di Kalimantan Barat ini. Kita mau sampai dia berkiprah di tingkat global. Itu harapan kita. Pak, kolaborasi yang akan dan sudah dilakukan terkait tadi yang Bapak bilang bahwa kita sudah memiliki gubernur baru, bupati baru, wali kota baru gitu. Seperti yang disebutkan Bapak tadi, kenaikan, tetapi juga ada penurunan gitu ya Pak ya. Kolaborasi selain terkait dengan genting ini tadi Pak, apakah dengan pemerintah sudah dilakukan atau seperti apa Pak? Saya sudah melakukan komunikasi dan sudah melakukan berbagai kesepakatan dengan berbagai perguruan tinggi, termasuk juga kawan-kawan lintas kementerian yang ada di sini. Kita sudah mulai melakukan menjalankan komitmen, data-data kami sudah ada, kami sebar ke mereka juga. Jadi pergerakannya sudah mulai goyang, sudah mulai goyang. Data-data kita sudah mulai himpun, masuk. Seberapa besar intervensi yang kita sudah lakukan sudah main semua di lapangan. Tetapi itu dia, kita mau lebih masif lagi, sehingga target kita yang jumlahnya 11.000 keluarga ini. Target itu ya Pak? Iya, itu kita mesti dapat. Dan kita mau dari 11.000 keluarga berisiko stunting ini, insya Allah semuanya tuntas. Itu cita-cita kami. Bahkan ini harapan saya juga, harapan kawan-kawan yang ada di perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Kalimantan Barat ini, mungkin 6 bulan ini kita akan ukur bagaimana kondisi anak-anak kita, kondisi ibu kita yang melahirkan, supaya ibu-ibu yang hamil ini pada saat dia melahirkan nanti, kondisi berat badan bayinya itu sehat, ya, kondisi fisik maupun kondisi yang lain, ya, termasuk kondisi tubuhnya ini betul-betul standar yang kita inginkan. Anak-anak juga yang kondisinya kita kawal ini, yang baduta ini kita ukur tambah tinggi, tambah berat. Itulah harapan kita. Karena anak-anak prinsipnya tambah usia, idealnya tambah tinggi dan tambah berat. Itu. Kalau untuk pemberian genting itu tadi itu dari BKKBN kan ada data nih Pak, data yang udah dihimpun lah istilahnya dari BKKBN. Kemudian dari 14 kabupaten kota ini gimana Pak menentukan bahwa ini yang berhak untuk mendapatkan orang tua asuh, seperti yang tadi Bapak sebutkan itu bahwa terkait kerjasama dengan berbagai pihak gitu. Bagaimana cara menentukan ini layak, ini tidak sama kawasan mereka Pak? Iya, kalau di lapangan kan kami punya penyuluh KB, ada penyuluh KB yang kami telah kami telah sampaikan terkait program-program ini juga. Jadi mereka pun sudah terpapar dengan program genting yang ada, karena penyuluh KB kami ini kan jumlahnya sekitar 260-an ini, 267 itu kurang lebih penyuluh KB kita. Menyeluruh di Kalimantan Barat ya Pak? Iya, Kalimantan Barat itu tersebar di 14 kabupaten kota. Jadi mereka pun kita sudah sampaikan, dan mereka pun sudah mulai melakukan penguatan di lapangan. Kalau persoalan data mereka sudah punya. Bahkan data ini sudah dipegang juga oleh pemerintah daerah, kabupaten kota. Karena teman-teman penyuluh KB ini meskipun dia artinya lingkungan vertikal, tetapi dia tetap berkoordinasi sama pemerintah daerah. Jadi data-data ini tetap dipegang oleh kawan-kawan di OPD KB kabupaten kota, dan ini juga sudah ada datanya.
dan intervensinya juga itu sudah mulai dilakukan pemetaan keluarga-keluarga siapa yang melakukan pemberian pemberian dukungan ini, bantuan bagi keluarga risiko stunting. Itu sudah ada juga. Jadi pada prinsipnya teman-teman di OPD juga punya semangat yang sama dengan kami, sehingga upaya-upaya bersama ini yang terus kita kawal, termasuk nanti sistem pelaporan kita, tentu kita kawal juga, kita ikuti seberapa besar intervensi yang kita lakukan ini, dan betul-betul merata sesuai target itu. Bahkan target kami itu kan kurang lebih 11.000. Kalau sekiranya bisa melebihi daripada itu, akan lebih baik ya Pak ya? Kenapa tidak? Iya, jadi kami pun tidak pegang angka-angka itu secara kaku. Harapan kami dengan panggilan moral dari semua gerakan yang ada di lapangan nih di kabupaten kota, kita berupaya untuk mengajak semua komunitas untuk bisa menggalang ini. Baik, Pak, ini kan stunting ini kan terkait dengan kesehatan gizi ibu, anak, ibu hamil gitu kan, wanita, dewasa dan anak-anak itu gimana Pak? Pak Kapper BKKBN Kalimantan Barat di 2025 ini melihat kondisi di Kalimantan Barat, masyarakatnya. Upaya untuk penurunan dan penanganan stunting ini melalui genting ini gimana Pak? Jadi memang upaya penurunan stunting ini melalui genting itu salah satu cara kita ya. Salah satu cara kita bagaimana pemberian asupan gizi. Karena memang fokus kita ke pemberian makanan ini. Kenapa? Karena banyak ya jumlah anak ibu-ibu ini yang hamil yang mengalami KEK. Mengalami anemi, ya kan, kekurangan sel darah merah. Sehingga inilah peran kami supaya ibu-ibu tidak mengalami kondisi demikian pada saat dia kondisi hamil. Apalagi kondisi sosial kita yang diwarnai dengan kemiskinan, diwarnai dengan perilaku kita yang tidak sehat, diwarnai dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah. Tentu ini punya kontribusi besar terhadap angka-angka stunting yang ada di Kalimantan Barat ini. Jadi pemberian gizi itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Kementerian Kependudukan. Tetapi kami juga mengajak kepada yang lain, termasuk teman-teman di kesehatan, melakukan intervensi di bidang kesehatan, termasuk screening pemeriksaan yang saya maksud tadi itu aneminya gimana, ceknya gimana, termasuk juga ini pengendalian kelahirannya. Jangan sampai ibu-ibu ini baru saja melahirkan hamil lagi. Dengan kondisi uterus, kondisi rahim yang tidak siap, ya tentu janinnya pun tidak akan sempurna. Jadi edukasi ini yang kita lakukan juga itu harus senantiasa kita lakukan. Yang termasuk itu 4T ya, terlalu banyak anak, terlalu rapat, terlalu tua, terlalu muda. Nah, ini yang kita akan kendalikan semuanya. Termasuk juga aspek sanitasi. Jadi kalau aspek sanitasi juga kondisi ibu misalnya sakit karena sanitasi lingkungan air yang kurang bersih sehingga ada infeksi atau apa ibunya dalam kondisi hamil. Ya, ini juga bisa mempengaruhi tumbuh kembang janin, termasuk anak-anak juga yang kita akan berpengaruh ke pertumbuhan. Berpengaruh semua. Jadi termasuk juga anak-anak yang kita anak-anak badutan nih bawah 2 tahun. Kita kasih gizi yang bagus, kita yang idealnya asupannya. Tetapi kalau wadah atau kondisi anak ini juga sakit-sakitan, anak itu mengalami diare, anak itu mengalami kasus-kasus infeksi, akhirnya asupan gizi juga yang diberikan ini tidak optimal. Makanya kita menyerbunya ini bukan sekedar pengasupan gizi saja, tetapi kita juga memperbaiki kondisi lingkungan. Dari segala aspek gitu ya, segala Pak. Aspek, tidak bisa satu aspek saja. Jadi dengan kerjasama, makanya kami di BKKBN ini dengan kerjasama yang kuat, komunikasi yang lebih intens lagi, mengajak seluruh komponen-komponen ini untuk bekerja. Ya silakan Anda ngambil kaplingnya di mana. Saya pun ngambil di mana. Tapi saya punya panggilan moral juga untuk memberikan konsep-konsep ini. Saya menawarkan. Mudah-mudahan itu bisa diterima secara termasuk komitmen pemerintah desa yang Lokus Desa ini. Yang desa, tempat di mana mereka anak-anak itu kekurangan gizi dan sebagainya itu ya Pak ya. Betul, makanya kami sudah membentuk berbagai kampung KB yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini. Kampung KB pun itu kami akan sinergikan juga dengan
program-program lintas kementerian juga. Ya. Jadi ini upaya-upaya yang telah kami lakukan juga. Sebenarnya sudah dilakukan oleh pendahulu kami sebelum saya di sini. Saya tinggal melanjutkan saja dan mungkin saya akan memberikan warna-warna interaksi yang mungkin yang berbeda termasuk program-program yang ada. Gitu, Mbak. Baik Pak, tadi kan 11.000 itu adalah target dari kementerian ya Pak ya? Iya, kurang lebih. Walaupun tadi Bapak udah bilang bahwa jika di Kalimantan Barat ini lebih dari 11.000 targetnya itu, berarti akan lebih baik. Iya. Nah, dari 11.000 itu apakah cukup untuk di Kalbar atau artinya memang kalau 11.000 itu adalah target yang memang harus dicapai, atau apakah harus melebihi atau 11.000 itu udah cukup? Jadi untuk target Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu targetnya 1 juta. Jadi program kami itu kementerian kami 1 juta. Ini yang tersebar di seluruh provinsi. Kami di Kalimantan Barat, kita di Kalimantan Barat ini kebagian kurang lebih 11.000. Ini utama ya, yang utama 11.000 nih. Saya harus selesaikan yang paling 11.000. Yang harus paling dicapai selesai. itu udah 11.000 kan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan semangatnya kawan-kawan yang ada di sini ya, semangat kita semua nih. Media mengkampanyekan, mensosialisasikan, teman-teman perguruan tinggi, kelompok-kelompok pengusaha, komunitas remaja semua semangatnya tinggi dan kita berusaha rangsang mereka untuk memang panggilan moral ini ada karena kasus-kasus ini kan ceritanya ini kan sama dengan krisis kemanusiaan nih. Saya menganggap ini stunting adalah krisis kemanusiaan. Jadi kalau toh 11.000 kita sudah kawal, lantas teman-teman punya semangat sehingga kita bisa mengawal sampai 12.000. Dari aduh, alhamdulillah, kenapa tidak? Berarti itu adalah target dan optimisnya Pak Kaper BKKBN Kalimantan Barat untuk saya optimis. Di 2025 saya ini optimis. Ya, Pak, ya? Saya optimis bisa lebih daripada itu. Itu. Kenapa? Karena saya melihat kawan-kawan di sini semangatnya luar biasa, luar biasa. Termasuk perangkat desa ya, Pak? Iya, termasuk perangkat desa yang ada. Jadi beberapa hari yang lalu pun kami sudah ketemu juga dengan beberapa kelompok pengusaha. Jadi mereka pun sebenarnya mau berpartisipasi, hanya mungkin yang ngajak ini selama ini belum ada yang merangkul gitu ya, Pak? Iya, belum ada yang merangkul. Tapi sebenarnya mereka mau berdonasi. Ya, pada prinsipnya kita manusia ini mau berdonasi. Karena kita yakini kita kan Muslim, sudah ada memang posnya untuk kaum duafa, kaum yang termarginalkan, sudah ada. Jadi tinggal dikelompokkan saja, di manage dengan baik lah gitu ya, Pak. Dan BKKBN Kalimantan Barat inilah yang berupaya untuk mencapai itu semua ya, Pak ya. Iya, apalagi Kalimantan Barat ini dengan heterogennya yang luar biasa masyarakatnya, dengan keberagamannya, alhamdulillah. Tentu penerimaan terhadap sebuah program saya yakin lebih mudah lah gitu. Hanya mungkin ada beberapa wilayah yang memang butuh perhatian serius. Lebih serius karena kita tahu lah ini Kalimantan Barat kan masing-masing daerah kan warnanya macam-macam pula. Jadi tentulah kami harus memainkan warna yang sama, warnanya mungkin beda lagi pendekatannya. Bisa lebih melihat kulturnya dari masyarakat itu sendiri ya, Pak. Itu budaya penting karena situ terkait mengenai aspek perilaku, cara berpikir, termasuk juga pendekatan-pendekatan apa. Jadi inilah yang sebenarnya yang perlu kita gali dari sisi budaya, sisi perilaku, termasuk juga termasuk di sektor pemerintahan dan swasta untuk bisa bersama-sama membangun ini. Saya yakin sekali ya, Pak. Saya optimis. Hanya memang kita perlu lebih lebih fokus pada panggilan nurani nih, panggilan moral bahwa ini kasus ini tidak main-main. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya, Pak. Iya. Untuk menangani dan menurunkan. Karena gini, dengan tingginya angka stunting tentu berpengaruh pada cita-cita Pak Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional kita kan mainnya di 4,9%, ya kan? Sementara cita-cita Bapak Presiden kita 8%. Dengan kondisi stunting yang ada, dengan kondisi kemiskinan yang ada, tentu sangat mustahil kita dapat. Tetapi dengan memperbaiki kondisi stunting, memperbaiki kondisi kemiskinan, setidaknya pertumbuhan yang diharapkan itu didukung oleh sumber daya manusianya ya, Pak? Sumber daya manusia yang utama. Tapi itu lihat, kita perlu sama-sama, kita saling bergandengan tangan ceritanya. Jadi makanya kami pun di BKKBN bukan
bukan saja persoalan stunting saja, tapi memang kita juga membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok pengusaha ini, sehingga UMKM ini tumbuh. UMKM tumbuh, ya kan? Itu menjadi cikal bakal. Jelas itu akan berpengaruh ya Pak ya. Berpengaruh. Jadi pemerintah sementara ini kan dengan kondisi sekarang pemerintah lagi efisiensi anggaran di besar-besaran. Tetapi sektor UMKM itu dia tidak punya pengaruh besar. Ya. Yang punya pengaruh besar efisiensi ini kan ada di sektor swasta yang besar ini, ya kan. Tetapi kelompok-kelompok UMKM ini tetap eksis. Dan ini yang menjadi harapan saya, UMKM ini yang kita hidupkan, kita tata mekanismenya apa semua, alur-alur pola pengolahannya sampai kepada penjualannya apa. Kalau rantai-rantai ini kita tata secara baik, insya Allah UMKM tumbuh, akhirnya apa? Perilaku berubah, pendidikan ada, kemiskinan tidak terjadi, insya Allah stunting pun kita bisa tekan akan juga. Ditangani ya Pak. Jadi semua kita serbu dari berbagai lini. Baik, berarti Pak Nur Yamin tuh yakin selain di Kalimantan Barat ini bisa menurunkan dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk masyarakat umum, tapi Bapak juga ingin menyatakan kepada sahabat Insight tentu pengaruh dari anggaran yang dikurangi itu sebenarnya nggak ada berpengaruh terhadap kita ya Pak, kalau kita mau mengatasi itu ya kan? Iya, betul. Baik. Jadi seperti penjual-penjual nih yang ada di pasar, sebenarnya nggak punya pengaruh besar. Usaha-usaha ekonomi, usaha cemilan-cemilan apa itu kan, makanan-makanan olahan. Mereka kan tetap melakukan aktivitasnya ya kan Pak? Kenapa? Karena ada pegawai punya gaji yang bisa membelanjakan. Dan hari-hari itu dilakukan oleh masyarakat. Dan hari-hari dilakukan masyarakat tidak punya pengaruh yang besar karena memang olah anggarannya juga tidak terlalu banyak. Dan masyarakat ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana supaya dia tetap eksis di usahanya, bahkan berkembang. Nah, inilah yang kita kawal sebenarnya. Makanya harapan saya mudah-mudahan dengan tumbuhnya UMKM, terpeliharanya UMKM, meningkatnya kualitas UMKM ini, ya paling tidak bisa meningkatkan sektor penerimaan negara. Karena nanti ke depan dia akan membayar pajak. Ya, mungkin sekarang belum disasar kan, tetapi kalau dia tumbuh semua, ini akan memberi kontribusi kepada pajak negara, sektor penerimaan negara. Baik, artinya negara enggak perlu lagi. Memang uangnya kecil-kecil, tapi banyak dibanding ngambil dari usaha besar. Tapi, jadi kita jangan terfokus kepada pengurangan anggaran itu ya Pak, tapi kita lebih kepada aktivitas yang bisa kita berikan. Betul. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Dan memang perekonomian kita kan banyak juga ditopang dari sektor ekonomi mikro. Kemarin krisis ekonomi, krisis COVID. Kan yang bertumbangan industri-industri besar ini. Tetapi industri masyarakat itulah yang menjadi pondasi perekonomian kita. Pondasi yang paling utama sebenarnya ya Pak ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi inilah yang harapan saya. Jadi selain genting saya kawal secara wajib, mungkin juga UMKM saya berusaha hidupkan, sehingga harapan saya masyarakat punya duit, tidak miskin, dia bisa sekolahkan anaknya. Dia bisa program apa saja yang kita bisa, dia bisa terima. Perilakunya insya Allah berubah. Mereka bisa melakukan inovasi sendiri tentunya, tanpa mengandalkan dari negara ya Pak? Iya, tapi negara perlu hadir dalam mengawal, memastikan rantai-rantai apa yang usahanya ini bisa berjalan sesuai harapannya. Nah, yang tadi Bapak sampaikan itu apakah menjadi salah satu 100 hari kerja? Karena Pak Nur Yamin nih, sahabat Insight, di 2005 ini menjadi kepala perwakilan BKKBN Kalimantan Barat. Itu yang tadi disampaikan menjadi salah satu kinerja di 2025 ini Pak, atau gimana? Termasuk, jadi kelompok UMKM ini termasuk program 100 hari kerja saya. Kenapa? 267 UPPKA, usaha peningkatan pendapatan kelompok akseptor, ini UMKM yang dikoordinir atau dibina langsung oleh BKKBN ini, 267. Target saya 1 bulan, 2 bulan, kalau bisa 1 bulan di bulan ini, bulan berapa sekarang? Februari, Maret. Maret sudah tuntas. NIB-nya sudah harus ada. Nomor induk berusaha. Jadi kalau kelompok usaha UMKM ini sudah ada NIB ya, paling tidak sudah punya legalitas, identitas untuk bisa mendapatkan dapat dukungan dari pemerintah, dapat dukungan dari sektor swasta, atau bentuk dukungan apa saja termasuk dukungan keterampilan, dukungan permodalan, dukungan
macam-macam dukungan terkait bisa kita dengan usaha yang akan terkait mereka dengan usahanya, ya itu. lakukan ya. Jadi sama dengan manusia Indonesia itu bisa dapat dukungan kalau dia berKTP. Betul. Bisa, jangan sampai kita bantu ternyata bukan warga negara Indonesia. Dengan terbitnya NIB di setiap kelompok UMKM ini, terutama di lingkungan kelompok UPPKI ini, harapan saya itu sudah sudah menjadi dasar saya untuk bisa melakukan intervensi komunikasi dengan kementerian lain. Ya, itu pun target 267 ini baru yang ada. Tetapi harapan saya setiap desa yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini, UMKM ini harus hadir. Dari 267 tuh mungkin jumlah desa kita mungkin sekitar berapa ya? 2000-an ya, jumlah desa. 2000. Berarti akan ada banyak ada 2000-an nanti tahun ini saya targetkan 2000-an diharapkan dapat UMKM UPPK terbentuk di semua kabupaten kota, di desa-desa nih terbentuk. Jadi dengan berbagai macam warna usahanya ini. Usaha apa saja. Yang penting ada upaya peningkatan pendapatan keluarga. Dari 267 itu apa yang rata-rata mereka lakukan, Pak? Dari pantauan dari BKKBN? Kalau pantauan saya rata-rata ini makanan-makanan makanan olahan-olahan pangan olahan pangan. Yang sesuai dari daerah mereka masing-masing ya, Pak? Iya, tentulah ya. Jadi ada juga industri kerajinan, macam-macam industri ada las apa industri ini pandai besi atau ada juga. Tetapi masih didominasi oleh industri olahan pangan. Jadi entah dari ikan, dari mana gitu. Tetapi kita sesuaikan saja usaha apa yang dia inginkan sesuai dengan ini yang mereka masing-masing. Kami cuma bisa mengarahkan mereka untuk bisa tumbuh. Termasuk juga upaya saya anak-anak genre ini. Anak-anak genre kan sudah ada nih, PIK terbentuk semua di kabupaten kota sudah ada. Saya juga berusaha untuk melakukan komunikasi agar ada pemberian keterampilan soft skill yang saya berikan untuk bisa dia menjual potensi dirinya dan wilayahnya. Untuk di daerah mereka masing-masing ya, Pak? Termasuk juga sebenarnya ini sahabat Insight. Saya mau sebenarnya anak-anak genre ini ya mungkin seperti Pak Dina ini bisa dilatih sebagai podcast, bisa menjual. Jadi koresponden kita ini sudah ada semua di tiap desa. Jadi kita nggak usah khawatir. Mereka sudah bisa. Misalnya nih contoh di Mempawah desa ini, ada kawan kita tuh siapa dibutuhkan, dia mau melaporkan apa terkait mengenai kejadian bencana alam, terkait mengenai inovasi daerah, silahkan bisa kita pakai. Jadi ini juga supaya membangkitkan anak-anak ini, remaja-remaja ini sudah mulai punya nilai, bernilai kan makin bernilai orang makin mahal harganya kan. Benar, Pak. Tapi kita mesti awalnya dari panggil ini dulu, kita merangsang dulu mereka, termasuk juga merangsang mereka untuk berwirausaha. Karena kemarin juga di Maluku, kebetulan saya pernah tugas di Maluku Utara. Saya bekerja sama dengan Balai Vokasi Tenaga Kerja. Itu kita juga menggalang kerjasama dengan Balai Vokasi untuk dilatih keterampilan-keterampilan apa yang diberikan oleh anak-anak. Itu gratis. Gratis. Jadi dan itu juga dikawal oleh BKKBN ya, Pak? Dikawal oleh BKKBN. Jadi kenapa tidak? Jadi sebenarnya program-program ini banyak di setiap kementerian lembaga. Hanya memang kita mungkin kurang melakukan komunikasi aktif. Dan kesempatan yang diberikan mungkin tidak seluas yang sekarang ini ya, Pak, terhadap anak-anak genre ini. Iya, bukan cuma itu saja. Jadi sehingga forum genre PIK-R ini bisa lebih membanggakan lah, menjanjikan lah buat anak-anak kita ini remaja, buat tidak sia-sialah masuk di PIK-R karena ada berbagai keterampilan yang kita dapatkan dan pada akhirnya nanti mungkin kita bisa pakai pada saat kita nanti sudah dewasa atau berkeluarga sebagai penopang ekonomi keluarga. Baik. Pak Kaper BKKBN Kalbar, kita masuk di sesi terakhir nih, Pak. Dari tadi pemaparan optimis dari Pak Suryamin sendiri, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan Genting, kemudian dengan 100 hari program kerja Pak Kaper sepanjang 2025 ini untuk Kalimantan Barat, Pak. Iya, sahabat Insight, harapan saya sebenarnya Genting ini sangat fundamental, sangat baik sekali program ini yang dilakukan oleh Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga, khususnya yang ada di Kalimantan Barat. Karena upaya kita adalah mempersiapkan SDM.
negara dengan SDM yang unggul, tentu kita akan disegani oleh negara lain maupun wilayah lain. Meskipun kita punya potensi alam juga yang luar biasa besarnya. Jangan sampai potensi alam yang kita gunakan, yang ada disiapkan, diberikan anugerah oleh Allah ini, ternyata orang lain yang menikmati. Sehingga anak-anak stunting tidak terjadi, anak-anak kita nanti ke depan punya daya saing, punya nilai, sehingga harapan kita mudah-mudahan Indonesia tumbuh dan Indonesia disegani. Khusus di Kalimantan Barat, kita ingin sebenarnya anak-anak itu tidak lagi yang stunting, zero stunting, sehingga ke depan anak-anak di Kalimantan Barat ini itu bisa berkiprah bukan cuma di tingkat lokal saja yang ada di Kalimantan, tapi berkiprah sampai di tingkat global. Baik. Kita mau dengar anak-anak Kalimantan Barat ini ada jadi Presiden Bank Dunia, ada mungkin jadi Sekjen PBB, ataupun lembaga-lembaga bergengsi di tingkat global. Kita mau mengharumkan nama Kalimantan Barat. Insya Allah dengan kebersamaan ini, insya Allah semuanya bisa kita jalankan, dan insya Allah kalau cita-cita mulia ini saya kira terkawal juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, optimisme dari Pak Nur Yamin mudah-mudahan nular ke sahabat Insight ya Pak, ke genre, ke seluruh kelompok lapisan masyarakat terkait dengan penanganan stunting. Pak Kapar BKKBN, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti di lain episode Pak, dengan target mungkin 2025 ini kita kawal juga dari Insight Pontianak. Sahabat Insight, terima kasih. Demikian Insight Talk kita kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.